beserta contohnya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila, nomor absen 17. Saya Rizka Fitri Amanda, nomor absen 31. Saya Nasa Nabila, absen 22. Saya Fitri Sanakali, nomor absen 6. Saya Nurdi Zaidul Setiawan, absen 22. Saya Abdul Ghani, nomor absen 1. Saya Abdul Ghani akan menjelaskan tentang GNB, gerak lurus beraturan. Untuk pengertiannya sendiri, suatu benda melakukan gerak lurus beraturan jika lintasan yang tidak didukungnya berbentuk garis lurus dengan kecepatan konstan. Untuk ciri-cirinya sendiri yaitu 1. Berada di sebuah lintasan lurus, 2. Kecepatan benda konstan, 3. Kecepatan sama dengan 0. A sama dengan 0. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus matematis sama dengan V S per T, di mana S sama dengan jarak, T sama dengan selang waktu, dan V sama dengan kecepatan tetap, di mana T sama dengan delta S per delta T, di mana S akhir dikurangi S awal dan T akhir dikurangi T awal. Ini adalah contoh grafik GLB. Yang ini posisi terhadap waktu dan yang bawah ini grafik kecepatan terhadap waktu. Saya akan menjelaskan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Untuk pengertiannya sendiri yaitu sebuah benda bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tidak konstan dan percepatannya konstan. Untuk ciri-cirinya sendiri, kecepatan benda berubah terhadap waktu, lintasan lurus, percepatan atau perlambatan tetap. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusnya. PT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 plus 2 dikali A dikali S. Dan yang kedua, VT sama dengan V0 plus A dikali T. Dan yang ketiga, S sama dengan V0 plus T ditambah 1/2 dikali A dikali T pangkat 2. Yaitu V sama dengan kecepatan, F0 sama dengan kecepatan awal, dan VT sama dengan kecepatan akhir, A sama dengan kecepatan, S sama dengan jarak, dan T sama dengan waktu. Itu adalah contoh dari grafik GLBB dipercepat, dan yang bawah ini adalah contoh grafik GLBB diperlambat. Soal yang pertama, Ines dan Berta sama-sama melempar bola ke atas dengan kecepatan masing-masing 20 meter per sekon dan 15 meter per sekon, 50 cm dari permukaan tanah. Hal ini mengakibatkan keduanya tidak mencapai titik maksimum dalam waktu yang sama. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ketinggian maksimum bola yang dilempar. Kita akan mencari ketinggian maksimal 1, yaitu V1 kuadrat dikali sin kuadrat per 2 dikali gravitasi plus 0,5. 20 pangkat 2 per 2 kali 10 dicoret dulu. Jadi ini sisa 10 plus 0,5 dan hasilnya 20,5 meter dijadiin cm jadi 2050 cm. Selanjutnya 1B mencari waktu maksimum. Waktu maksimum A sama dengan V0 dikali sin theta per gravitasi sama dengan 20/10 menjadi hasilnya 2 sekon. Selanjutnya ketinggian maksimum B sama dengan V0 dikali sin theta per gravitasi sama dengan 50/10 hasilnya menjadi 5 sekon. Lalu delta T maksimum sama dengan 5 dikurangi 2 hasilnya menjadi 3 sekon. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 bagian C, yaitu dimana pertanyaannya adalah akankah sampai di tanah bersamaan? Nah, di sini kita bisa mengetahui pertanyaan tersebut dengan cara mengetahui T-max. Kita dengan mengetahui T total A atau T total 1 sama dengan T-max 1 ditambah dengan T1. Dimana T1-nya sudah diketahui di penjelasan sebelumnya. Kemudian T-max berjumlah 2 ditambah 0,55 sama dengan 2,55 sekon. Nah, 0,55 didapat dari mana? 0,55 didapat dari H total sama dengan setengah gravitasi dikali T1 kuadrat. Kemudian H totalnya adalah 1,5 sama dengan 1,2 kali 10 dikali T1 kuadrat. Kemudian T1 kuadratnya dipindah ruas. Setelah itu 1,5 nya dipindah per 5, dimana hasil dari setengah kali 10 menghasilkan 0,3. Kemudian T1 nya adalah
akar dari 0,3 yaitu hasilnya 0,55 sekon. Kemudian kita mencari T total lagi, yaitu tapi dari T max B dan T. Nah, sebelumnya kita harus cari H max dari B dulu. Nah, gimana cara mencari H max B, yaitu dengan rumus H max sebelumnya. Nah, di sini saya akan langsung menjabarkan, yaitu 50 kuadrat dikali 1 kuadrat per 2 kali 10 ditambah 0,5 yang hasilnya 125,5. Kemudian H max B sama dengan H total B, yang mana kita mencari H total itu setengah kali G T kuadrat. Nah, kita masukkan 125,5 ke H total B, kemudian sama dengan 1/2 kali 10 TB kuadrat. Kemudian TB kuadratnya pindah luas menjadi 62,75. Kemudian ini TB sama dengan akar dari 62,75 yang mana hasilnya 7,9 sekon, tapi saya bulatkan menjadi 8 sekon. Jadi T total B adalah 5 sekon dari hasil penghitungan sebelumnya ditambah hasil yang sekarang itu 8 sekon menjadi 13 sekon. Normatif nomor 2 GLB dan GLBB. Untuk soalnya sendiri, posisi mobil sport di lintasan uji lurus di pantai dengan mengambil serangkaian foto pada interval waktu di atas merupakan catatan posisi X diperoleh pada waktu yang dinyatakan T. Pada kertas grafik, gambar grafik V dan T dari grafik itu apa yang Anda dapat mengenai percepatan grafiknya. Nah, dari sini kita tahu bahwa kita perlu untuk menggambar grafik. Nah, lalu apa yang harus kita cari pertama? Kita perlu mencari V-nya. Nah, V-nya ini didapat melalui S per T, yang mana jarak dibagi dengan waktu. Nah, untuk contohnya sendiri, kita akan menggunakan pada tabel pertama. Nah, ini kita dapat dari tabel data di atas. Nah, 0,4 per 0,5 sama dengan 0,8, 1,8 per 1 sama dengan 1,8, 4,2 per 1,5 sama dengan 2,8, 7,7 per 2,0 sama dengan 3,85, 12,5 per 2,5 sama dengan 4,96, 18,3 per 3 sama dengan 6,1, 25,3 per 3,5 sama dengan 7,28, 33,9 per 4 sama dengan 8,47, 43,5 per 4,5 sama dengan 9,67, dan 54,3 per 5 sama dengan 10,86. Nah, dari ini kita dapat mengubahnya menjadi tabel agar memudahkan dalam pengerjaan grafiknya. Nah, tabel ini dibuat berdasarkan hasil dari S per T. Lalu kita ubah dari tabel ini menjadi grafik dengan menentukan titik pertemuan antara garis V dan T-nya. Dari sini kita tahu bahwa mobil yakni memiliki gerak lurus beraturan dengan A sama dengan 0 meter per second kuadrat. Itu hasil yang kita dapatkan berdasarkan perhitungan S per T dan grafik. Terima kasih.